Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chris, tentunya di podcastnya ITNJ. Karena kita ITNJ, ingat teknik, ingat ITNJ. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Tentunya pasti sehat semua ya, amin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dan kali ini saya akan podcast dengan Bapak Kaprodi D3 Vokasi Mesin, Teknik Mesin, nanti dengan Bapak Hasta Kuntara. Nanti kita akan membahas masalah perbedaan D3 teknik mesin dengan perbedaan D3 teknik otomotif. Nah, nanti kita sapa dulu deh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Chris. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu bisa podcast di sini Bapak, dan kita berbagi sharing tentunya Bapak di podcastnya ITNJ. Baik teman-teman, bagi teman-teman tuh yang masih bingung apa sih bedanya D3 mesin, teknik mesin juga D3 dengan teknik otomotif. Nah, kita tanya nih dengan Kak Prodinya langsung dengan Pak Asta. Pak Asta, apa sih yang membedakan Pak Asta antara D3 teknik mesin dengan D3 teknik otomotif? Bagi saya tuh kayaknya sama sih Pak Asta, tapi ternyata tuh ada perbedaannya. Apa sih Pak yang membedakan Pak Asta? Ya, memang banyak mahasiswa atau calon mahasiswa yang sering ketika mau masuk ke ITNJ khususnya di teknik mesin itu bertanya apa bedanya. Nah ini secara prinsip antara teknik mesin dan otomotif itu yang dipelajari aja sudah beda. Kalau di teknik mesin itu lebih kepada prinsip-prinsip dasar fisika, mekanika maupun termodinamika yang nanti akan digunakan untuk suatu perancangan sistem mekanik seperti itu. Kalau yang otomotif Bapak? Kalau otomotif itu lebih kepada namanya saja sudah otomotif, lebih kepada engine dan transportasi. Jadi di situ mahasiswa nanti akan mempelajari prinsip-prinsip kendaraan, kemudian komponen-komponen kendaraan, transportasi khususnya. Di situ ada sasis, elektroniknya, kemudian ada kemudinya, kemudian teknologi otomotif lainnya. Oke, bagi sobat teknik nih mungkin kalau sudah dengar dikit tadi tuh banyak banget kata-kata yang anak teknik banget ya tadi Pak. Betul Mas. Kalau saya asing sih Mas, tapi kalau di sobat-sobat teknik mungkin sudah hafal aja dengan D3 teknik mesin. Saya kira tuh dulu D3 teknik mesin itu juga mempelajari tentang otomotif juga Bapak. Tapi ternyata ada perbedaan juga Bapak, ada di otomotif. Ternyata kalau yang otomotif memang untuk relevannya dengan kendaraan transportasi. Kalau di D3 mesin untuk lebih banyak ke manufakturnya. Betul, itu memang betul. Tapi di D3 teknik mesin khususnya ITNJ itu selain manufaktur juga mempelajari otomotif Mas. Oh, ada juga otomotifnya Bapak? Ada otomotifnya. Jadi di D3 teknik mesin ITNJ khususnya itu ada istilahnya seperti konsentrasi ya, manufaktur, perancangan, dan otomotif. Jadi mirip dengan teknik otomotif tapi tidak begitu full. Tapi ada mata kuliah gitu. Berarti mendapatkan mata kuliahnya tentang otomotif tapi tidak full Iya, Oke. Berarti tadi sudah dijelasin apa sih bedanya D3 teknik mesin, tadi sudah sedikit sekilas dengan bahasa sama otomotif. Jadi bayangan teman-teman jangan salah ya, nanti masuk di D3 mesin dikira kayak di perbengkelan ya Pak. Nah itu yang banyak keliru seperti itu. Berarti ada ya salah kaprahnya. Salah kaprah. Baik Pak Asta. Tadi sudah dijelaskan mendetailnya. Terus ini Pak Asta, kan misalkan saya sudah di kuliah nih Pak Asta di D3 teknik mesin nih misalkan. Yang jelas D3 itu lebih banyak ke prakteknya Bapak. Betul, iya banyak ke prakteknya dan juga tapi ada teorinya untuk mendukung. Iya. Dan misalkan kalau saya bekerja, misalkan saya lulusan dari D3 mesin nih Bapak. Besok tuh kerjanya di bidang apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Ya, selama ini dan yang sudah alhamdulillah mahasiswa alumni D3 teknik mesin itu kebanyakan ada di bidang manufaktur dan perawatan Mas. Di bidang manufaktur dan perawatan. Kalau manufaktur biasanya karena D3 teknik mesin itu di permesinan dan sambungan las, karena mahasiswa D3 teknik mesin itu alumninya lulusannya itu mendapatkan kompetensi LSPP NSP las dari las pilet sama las pipa.
Jadi itu banyak dibutuhkan di industri, dan selama ini memang itu terjawab oleh lulusan kita di D3 Teknik Mesin. Kemudian untuk perawatan itu bisa di pertambangan, dan itu memang terbukti beberapa lulusan kita akhir-akhir ini ada di pertambangan, khususnya di Kalimantan, PT-nya HPU, Harmoni Panca Utama. Itu di bagian perawatan kendaraan atau maintenance kendaraan tambang. Berarti di alat beratnya. Alat beratnya, betul. Keren. Berarti jangan bayangin kalau mesin itu hanya nggak semua mesin produksinya saja ya Pak, tapi ternyata di peralatan di tambangnya juga, mesin-mesin tambangnya juga diperbaiki juga. Diperbaiki anak mesin. Terus tadi Bapak menyampaikan bahwa ada sertifikasi BNSP nih Pak Anji. Itu cara dapatnya gimana sih Pak Aslan nanti? Ya, kalau mahasiswa D3 Teknik Mesin ITNJ itu memang diproyeksikan mendapatkan sertifikat kompetensi LAS. Itu memang telah diprogramkan Mas Kris. Jadi setiap lulusan pasti dapat. Sehingga di kesempatan di semester 3 kemudian di semester 6 itu mahasiswa akan melaksanakan uji kompetensi LAS pipa dan LAS pilet. Berarti sudah termasuk di perkuliahan kita sudah dapat sertifikasi BNSP-nya ya Bapak? Betul, nanti setelah lulus perkuliahan mata kuliah teknologi pengelasan, kemudian praktek uji kompetensi LAS pilet dan pipa. Dan itu dari BNSP. Wah, keren banget Sobat Teknik. Iya. Kuliahnya sudah dapat praktek, dapat teorinya juga, dapat sertifikasi. Dapat sertifikat nasional. Nanti siapa tahu langsung ditarik kerja di dunia industrinya aja. Industri, ya. Keren banget pokoknya. Kuliah di ITNJ nggak rugi teman-teman, apalagi yang D3 Teknik Mesin terutama. Oke, terus tadi sudah dijelaskan ada sertifikat BNSP-nya, itu sudah termasuk kalian kuliah di sini selama 3 tahun sih Bapak? 3 tahun. 3 tahun maksimal. Maksimalnya 3 tahun untuk kuliah D3 di Teknik Mesin ITNJ. Terus ini Pak Aslan, saya mau tanya nih, kalau di Teknik Mesin itu yang dipelajari sebenarnya mata kuliah atau program apa saja yang dipelajari di program Teknik Mesinnya sih Bapak? Di mata kuliahnya tuh apa aja sih Pak yang paling mendasar tuh Bapak? Oh iya. Ya memang secara kurikulum untuk D3 Teknik Mesin ini berbeda dengan atau D3 Teknik Mesin pada umumnya, karena kami D3 Teknik Mesin ITNJ itu lebih menjurus ke prinsip-prinsip vokasi. Ada beberapa rekan yang menganggap bahwa D3 Teknik Mesin itu seperti S1 kecil. Iya. Tapi di D3 Teknik Mesin ITNJ itu murni vokasi. Antara lain mata kuliahnya adalah kinematika dan dinamika. Kemudian di situ ada material teknik. Kemudian ada mata kuliah manufaktur. Kemudian ada mata kuliah kontrol IoT juga ada Mas Kris di sini. Wih, banyak banget ya Pak. Dengan berhubungan dengan kontrol elektronik. Kemudian ada konservasi energi dan termodinamika. Itu yang pokok-pokoknya, yang lain masih ada sekitar total 60 mata kuliah. 60 mata kuliah. Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu ya kuliah dong di ITNJ, ya kan? Nanti sudah dijelaskan tadi. Yang terakhir apa Pak? Apa Pak? Termodinamika dan konservasi energi. Kalau boleh sedikit, Pak Asta itu tuh mempelajari tentang apa sih Pak Asta? Ya, kalau energi itu kita kan punya otomotif. Ya. Nah, otomotif itu salah satu mesin piston yang digunakan untuk merubah suatu energi menjadi energi yang lain. Jadi dari bahan bakar, kemudian dengan proses sedemikian rupa di dalam silinder, kemudian bisa sampai ke roda dan lari. Itu kita ajarkan dalam mata kuliah itu. Sampai sedetail itu dia. Sampai sedetail itu. Keren ya. Sobat teknik mungkin sudah mulai yang suka-suka di dunia teknik mesin, teknik otomotif, mungkin sudah ada pandangan sedikit ya untuk di teknik mesin dengan perbedaan di teknik otomotif tadi sudah dijelaskan. Tapi sebenarnya hampir relevan sedikit ya Bapak J. Atau memang beda jauh Bapak dengan teknik mesin dan otomotif Bapak? Jadi begini, teknik mesin ini konsepnya lebih luas daripada teknik otomotif.
kalau teknik otomotif seperti yang kita utarakan tadi itu kan cenderung ke sistem kendaraan, kemudian elektronik kendaraan, kemudian ada suspensi, kemudian ada chassis dan teknologinya. Tapi itu ibaratnya seperti payung yang otomotif itu dipayungi seperti ini, Mas. Jadi teknik mesin itu lebih luas, keilmuannya lebih luas kan. Kesempatan untuk di luarnya juga lebih luas, lebih besar nih, lebih besar. Peluangnya lebih besar. Kuliah 3 tahun kerjanya peluangnya lebih besar. Lebih besar, iya. Keuntungan banget untuk kuliah di D3 teknik mesinnya. Terus Bapak, apakah lulusan teknik mesin itu bisa di industri otomotif atau sebaliknya, Bapak? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali untuk rekan-rekan mahasiswa maupun calon mahasiswa. Teknik mesin D3 khususnya ini kita bahas lebih luas, sehingga kesempatan untuk kerja di industri manufaktur maupun industri otomotif itu terbuka luas, Mas. Wah, berarti benar-benar lebih luas. Berarti sangat besar nih Bapaknya. Betul. Sangat besar dan sangat luas untuk kita jajaki ke depannya. Iya, betul. Jadi lulusan D3 teknik mesin itu di manufaktur seperti yang saya utarakan tadi bisa masuk. Kemudian di industri otomotif juga sangat mudah masuk karena itu cocoknya antara otomotif dan lulusan D3 teknik mesin. Keren tuh Sobat Teknik. Jadi kalau di D3 mesin itu malah lebih luas, teman-teman. Kalian bisa mempelajari nggak cuma tentang otomotifnya, tapi manufakturnya juga dipelajari. Keren pokoknya. Jadi kalau teman-teman misalkan awalnya aku pengennya di otomotif aja, ternyata setelah lihat podcastnya hari ini itu kalian mulai tergeser hatinya ya Pak ya. Wah, saya pengen ke mesin, ternyata mesin lebih luas juga, lebih menarik juga. Baik Pak Asta. Jadi kalau lulusan tadi di otomotif dan juga industri di teknik mesin itu sebenarnya luas di teknik mesinnya, tapi juga bisa kerja di dunia otomotifnya. Betul. Jadi teman-teman kalau pengen di 3 mesin tuh choice-nya banyak ya Pak ya? Betul, lebih banyak. Mungkin buat pesen nih Bapak untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di D3 mesin atau otomotif, atau mau pengen kuliah tuh masih bingung passionnya di apa, boleh dong Pak dikasih pesan Pak buat teman-teman semua. Ya, Pak. Buat adik-adik calon mahasiswa D3 teknik mesin, bahwa teknik mesin ini memang lebih luas, dan D3 teknik mesin ITNJ ini menjanjikan pengalaman belajar ataupun kompetensi yang betul-betul dibutuhkan di industri, dan industrinya juga cukup luas. Seperti yang saya utarakan tadi, di pertambangan pun di bagian maintenance, kemudian di bagian kontrol hidrolik ataupun pneumatik alat-alat berat itu sangat relevan sekali, sehingga ini bisa menjadi tumpuan ataupun harapan adik-adik semua nantinya untuk membangun konsep kehidupan yang lebih baik bersama kami di D3 Teknik Mesin untuk menatap kehidupan atau prospek ke depan yang lebih baik. Gitu Mas Kris. Siap Pak Asta. Tuh dengerin tuh sobat-sobat teknik, bahwa di dunia industri teknik saat ini tuh banyak banget ya Pak yang dibutuhkan. Apalagi tahun ini tuh banyak banget orang-orang teknik yang dibutuhkan di Indonesia terutama. Nah, kesimpulannya saya tarik nih, D3 Teknik Mesin itu lebih luas cakupannya dan mempelajari berbagai jenis mesin di industri dengan fokus manufaktur, perawatan, dan desain mesin. D3 Otomotif itu lebih spesifiknya kendaraan gitu Bapak. Dan fokusnya ada sistem kelistrikan, perawatan kendaraan ya Bapak. Jadi itu kalau D3 otomotifnya. Jadi lulusan D3 mesin itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel dan bisa masuk di dunia industri otomotif. Tadi sudah dijelaskan di Pak Asta, dengan fokus di desain, manufaktur, dan atau perawatan mesin. Terus lulusan D3 mesin otomotif tetap bisa masuk ke industri teknik mesin. Tetapi biasanya dalam bidang yang masih berkaitan dengan kendaraan atau yang mesin yang berbasis pembakaran, betul. Yang masih menggunakan energi BBM ya Pak? Bensin. Oke, terima kasih banyak Pak Asa sudah memberikan wawasan dan sedikit
ilmu buat kita teman-teman bahwa D3 mesin itu mempelajari tentang apa, D3 otomotif mempelajari tentang apa. Nah bagi teman-teman nih yang pengen tadi kuliah melanjutkan dari teman-teman misalkan passionnya pengen di dunia mesin nih, boleh banget kuliahnya di ITNJ karena di ITNJ itu kuliahnya orang-orang teknik. Nah bagi teman-teman yang pengen banget kuliah di jurusan teknik, kuliah aja di ITNJ teman-teman, karena di ITNJ ada S1 Teknik Pertambangan, ada S1 Teknik Geologi, ada S1 Teknik Sipil, ada S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, ada S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, ada juga D3 Teknik Mesin, dan juga S2 Magister Teknik Geologi. Dan nanti informasi lebih lanjut teman-teman kalian bisa cek di pmb.itnj.ac.id ataupun kalian bisa WA di 0857 5565 5499. Tanyakan setanya-tanyakan teman-teman, misalkan tipu tentang ITNJ tentang apa, kalian bisa WhatsApp di situ. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teknik, ingat ITNJ karena kita ITNJ.